Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kegagalan konstruksi gedung. Nama-nama anggotanya: yang pertama Muhammad Akbar, NPM 1907210148. Yang kedua Sony Wagira, 1907210153. 3. Elvi Rizky, 1907210023. Yang terakhir Bayu Ahmad Afandi, 1907210141. Pengertian kegagalan konstruksi bangunan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada penguasa jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu Ahmad Afandi. Pada Bayu saya persilakan. Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan dengan UU RI 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan memberikan usulan definisi sebagai berikut. A. Definisi umum suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu, persyaratan minimum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga bangunan tidak berfungsi dengan baik. A. Definisi kegagalan bangunan akibat struktur. Suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan struktur bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu seperti persyaratan umum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga mengakibatkan struktur bangunan tidak memenuhi unsur kekuatan atau strength, stabilitas, dan kenyamanan layak pakai yang disyaratkan. Menurut PP nomor 29 tahun 2000 pasal 38 ayat 1, yaitu A. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan, dan B. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan. Lalu yang C. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan. D. menetapkan besarnya kerugian serta usulan besarnya diganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Standar keberhasilan proyek bangunan: 1. Hemat biaya pelaksanaan. 2. Selesai dalam waktu yang cepat. 3. Mendapat keuntungan atau nilai lebih dari kontrak proyek. Dan 4. Kualitas bangunan bagus. 5. Struktur bangunan kuat dan tahan lama, minimal dalam jangka waktu perencanaan masa pakai. Lalu 6. Kebahagiaan sumber daya manusia sebagai pembangunan. 7. Tidak terjadi kecelakaan kerja atau biasa disebut juga dengan zero accident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal mengenai penyebab kegagalan pada konstruksi ya. Penyebab kegagalan konstruksi ini ada dua. Yang pertama itu dapat diprediksi dan yang kedua itu tidak dapat diprediksi. Nah, kita
bagian yang pertama nih, yang dapat diprediksi. Yang dapat diprediksi itu artinya dapat dikendalikan atau bisa kita bilang akibat ulah manusia. Contohnya itu seperti dengan melihat desain struktur yang tidak sesuai SNI. Nah, maka kita bisa prediksi nih akan kegagalan yang terjadi dari desain tersebut ketika diaplikasikan. Nah, kedua itu tidak dapat diprediksi. Tidak dapat diprediksi ini contohnya seperti bencana alam, yaitu gempa bumi atau banjir atau apa yang dapat merusak konstruksi tersebut. Nah, itulah contoh dari yang tidak dapat diprediksi. Nah, lanjut kita ke bagian penyebab kegagalan pengawas. Nah, penyebab kegagalan pengawas ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama bisa kita bilang tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak, dan yang kedua itu salah mengartikan spesifikasi. Ketiga, tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar. Keempat, tidak menggunakan material yang benar. 5. Salah membuat metode kerja. 6. Salah membuat gambar kerja. Dan ketujuh, merekomendasikan pengguna peralatan yang salah. Nah, berikut itu adalah beberapa penyebab kegagalan yang terjadi pada pengawasan. Selanjutnya, unsur-unsur kegagalan konstruksi. Yang pertama, terdapat keruntuhan. Ketika semua resistensi gaya dalam struktur tidak lagi ada, maka akan mengakibatkan keruntuhan total. Yang kedua, keruntuhan progresif. Ini biasanya terjadi sangat parah, karena ketika terjadi sesuatu kesalahan pada suatu bagian saja akan berefek kepada bagian yang lain. Yang ketiga, ada kinerja yang tidak bagus. Kesimpulannya, yang pertama, kesadaran akan pentingnya peningkatan pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan merupakan salah satu upaya preventif terhadap kelangsungan dan keberlanjutan konstruksi. Yang kedua, suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kerja tertentu, seperti persyaratan minimum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga bangunan tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, kegagalan konstruksi dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu akibat kesalahan manusia dan akibat kejadian alam yang tidak dapat diprediksi. Sedangkan unsur utama keruntuhan dapat diakibatkan oleh keruntuhan bangunan itu sendiri karena kesalahan pada desain sehingga bangunan tidak mampu menopang beban yang bekerja diakibatkan oleh kinerja pelaksanaan konstruksi yang tidak bagus. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.